Haleluya, puji nama Tuhan, shalom, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Saya percaya keadaan kita semuanya baik, tetap menyala-nyala di dalam Tuhan, amin Bapak Ibu. Haleluya, kita bersyukur Bapak Ibu. Dalam minggu ini Tuhan terus berbicara buat setiap kita. Tentunya ada pesan penting buat setiap kita yang Tuhan sampaikan, yang Tuhan mau ajarkan khususnya dalam minggu ini Bapak Ibu. Kita sama-sama mau tangkap, kita sama-sama mau belajar untuk menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan dalam minggu ini. Pesannya gini Bapak Ibu, pesannya adalah jadilah pemeran pembantu terbaik. Ya, jadilah pemeran pembantu terbaik, katakan terbaik Bapak Ibu. Haleluya. Ya. Hari Selasa kemarin Pak Ishak sudah menyampaikan pesan ini, saya percaya setiap kita menangkapnya Bapak Ibu ya. Kita juga boleh mengaplikasikannya di dalam kehidupan setiap kita hari lepas hari. Karena itu sangat penting buat setiap kita Bapak Ibu. Dikatakan jadilah pemeran pembantu terbaik. Terbaik artinya bukan biasa-biasa Bapak Ibu, betul ya? Terbaik artinya bukan biasa-biasa. Ya kan? Pemeran pembantu ini biasanya tidak dikenal Bapak Ibu ya. Tidak begitu menonjol. Pak Ishak sudah jelaskan untuk kepada setiap kita. Jarang mendapatkan pujian, betul ya? Saya percaya sepakat Bapak Ibu ya. Karena memang tugasnya adalah hanya sebagai pelengkap ya. Hanya sebagai pemberi support aja. Ya. Atau juga hanya melayani atau mendukung tokoh utamanya. Dan yang tetap terkenal adalah tokoh utamanya, aktornya Bapak Ibu, betul ya. Seperti yang dijelaskan di dalam Injil Yohanes Bapak Ibu ya. Kita lihat sama-sama Injil Yohanes pasal 3 ayat 30. Ini ada sesuatu yang sangat luar biasa bagaimana seorang pribadi ini tampil. Sesungguhnya sangat luar biasa, tetapi yang utamanya muncul. Ada kata-kata yang sangat luar biasa yang menurut kita sama-sama tangkap ini Bapak Ibu. Dikatakan apa? Di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 30 berkata gini. Ia harus semakin apa Bapak Ibu? Semakin besar. Siapa yang harus semakin besar? Haleluya. Yesus Kristus Tuhan kita Bapak Ibu. Dikatakan ia harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Ini adalah perkataan Yohanes Pembaptis. Dengan lantang dia menyampaikan, ia harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Zaman sekarang Bapak Ibu sudah terbalik. Ya. Pribadi orang percayanya harus semakin besar, tetapi Kristusnya harus semakin apa? Itu sekarang yang terjadi Bapak Ibu, hari-hari terjadi. Makanya kalau kita lihat di sosmed Bapak Ibu ya, di IG, waduh terpang-pang, hebat. Pelayanannya kemana-mana hebat, diposting-posting kemana-mana. Saya pikir yang ditonjolkan sebenarnya siapa gitu ya? Ya. Kristusnya yang ditonjolkan atau pribadi orang percayanya? Kalau lihat di IG Bapak Ibu sekarang sangat mudah banget. Waduh. Itu rata-rata jadwal semua itu saya lihat. Ya. Hari ini di sini kota ini di kota, saya pikir ya nggak salah dengan itu. Tetapi siapa yang ditonjolkan sejujurnya? Kadang-kadang yang ditonjolkan bukan pribadi Kristusnya, bukan Kristus yang ditonjolkan. Tetapi pribadi orang-orang percaya. Ada banyak orang-orang hari-hari ini berlomba-lomba untuk mendapatkan pujian. Wah, tidak sedikit orang-orang, ya. Tidak semuanya Bapak Ibu ya. Berlomba-lomba untuk dapatkan pujian Bapak Ibu ya. Saya mau sampaikan pujian itu sangat berbahaya Bapak Ibu ya. Pujian itu sangat berbahaya. Mengapa dikatakan berbahaya? Pujian itu sangat berbahaya. Nyamuk mati itu karena mendapatkan tepuk tangan Bapak Ibu. Betul ya Bapak Ibu ya? Langsung mati. Itu pujian itu. Itu sangat berbahaya, itu terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Biarlah pujian itu hanya untuk kemuliaan bagi nama Kristus. Katakan amin Bapak Ibu. Jangan sampai keadaannya terbalik. Ketika saya membaca dalam apa yang disampaikan Yohanes Pembaptis, itu tidak mudah. Seharusnya dia disorot, tetapi dia bersembunyi. Dia nggak mau terlihat ketika muncul yang utamanya.
Itu tidak mudah loh. Di zaman sekarang tidak mudah. Ada orang-orang terus menonjolkan dirinya. Tetapi Yohanes Pembaptis ketika muncul aktor utama di dalam pelayanannya, dia semakin tidak terlihat. Bahkan dikatakan, aku harus semakin kecil. Tapi kita bisa melihat Bapak Ibu ya. Namun yang Tuhan sampaikan lewat pesannya di Bapak Ibu, kita belajar lewat pribadi orang-orang muda. Ada Timotius dan Epaphroditus Bapak Ibu. Pak Ishak sampai jelaskan kemarin tentang Epapras, itu sangat luar biasa. Saya mulai mempelajari lagi, saya bilang, oh begitu dahsyat dalam. Tetapi namanya sedikit ditulis Bapak Ibu ya. Nah, mari kita lihat teksnya Bapak Ibu ya. Filipi pasal 2, ini yang menjadi dasarnya Bapak Ibu ya. Filipi pasal 2 ayat 19 sampai 21. Apa yang Tuhan mau ajarkan di sini Bapak Ibu ya. Di dalam surat Filipi pasal 2 ayat 19 sampai 21. Puji nama Tuhan, saya akan bacakan Bapak Ibu ya. Dikatakan gini, tetapi dalam Tuhan Yesus kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu, supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ihwalmu. Ayat 20 dikatakan ini, karena tak ada seorang padaku, wah ini luar biasa dikatakan, yang sehati dan sepikir. Ya, dikatakan karena tidak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan dia, dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Ayat 21, sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan apa Bapak Ibu? Bukan kepentingan Kristus Yesus. Jadi kalau dijelaskan di ayat 20 berkata gini, Bapak, Paulus menyampaikan bahwa mereka sehati dan sepikir. Ya. Namun bukan hanya sehati dan sepikir. Tetapi dikatakan Timotius itu bersungguh-sungguh. Dalam hal apa? Dikatakan mereka sehati sepikir. Dalam hal pekerjaan Kristus, melayani pekerjaan Kristus, melayani jiwa-jiwa yang dipercayakan. Makanya dikatakan mereka sehati sepikir, tidak mementingkan kepentingan pribadi mereka dalam pelayanan. Sehati sepikir itu susah. Kadang suami istri aja susah sehati sepikir Bapak Ibu. Tetapi Paulus menyampaikan bahwa Timotius dan pribadi Paulus adalah sehati dan sepikir. Dalam hal pekerjaan melayani jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan. Ya, sama dengan Epaphroditus Bapak Ibu. Ya. Yang begitu luar biasa dalam hal melayani. Ya, Pak Ishak sudah jabarkan, tanpa melihat tentang kondisi yang sudah sekarat, bahkan Alkitab mengatakan ya, mau mati, hampir mati. Tetapi dengan kerelaan untuk melayani. Karena tahu tujuan. Ya. Ini yang Tuhan sampaikan di dalam inti pesan Tuhan Bapak Ibu ya. Saya tidak akan baca semuanya Bapak Ibu, saya akan bacakan intinya saja. Apa sih yang Tuhan sampaikan di dalam inti pesan Tuhan? Ya. Yang Tuhan sampaikan sangat sederhana tetapi sangat penting. Dikatakan gini, Tuhan ingin kita menjadi orang-orang yang berfungsi di dalam menyupport pekerjaan pemberitaan Injil kerajaan sorga. Supaya nama Yesus yang ditinggikan, bukan nama kita yang ditinggikan, tetapi nama Kristus. Dikatakan apapun posisi kita, entah kita adalah orang-orang yang dipercayakan Tuhan untuk berada di garis depan. Seperti Rasul Paulus, ataupun yang bertugas di belakang layar, yang tidak terlihat pelayanannya, yang dilakukannya. Ataupun juga orang-orang yang tidak memiliki nama jabatan sekalipun. Tuhan sampaikan melalui pesannya, harus berfungsi. Katakan berfungsi Bapak Ibu. Tegas Tuhan sampaikan ini. Apapun mungkin kita tidak punya jabatan yang tertulis seperti itu Bapak Ibu ya. Tuhan mau kita berfungsi. Kita tangkap sama-sama ini Bapak Ibu ya. Artinya apapun keadaan kita, kalau saya tangkap apapun keadaan, apapun posisi kita, apapun jabatan kita, mari berfungsi. Di mana saja, di dalam keluarga, di dalam komunitas, di mana saja Tuhan mau kita berfungsi, katakan amin Bapak Ibu. Ini yang Tuhan tekankan kepada setiap kita. Ya, nanti Bapak Ibu boleh lihat lagi ya, secara lengkap harus pelajari.
Saya mendengar berulang-ulang Bapak Ibu, artinya terus belajar. Karena itu penting. Ketika Tuhan tekankan sesuatu harus berfungsi. Aduh, kemana-mana berpikirnya. Iya ya, bukan hanya berfungsi kepada orang-orang di sekitar kita. Tetapi mungkin cakupan yang lebih besar yang Tuhan rindukan terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Ya, kepada bangsa kita, kita harus berfungsi. Ya. Soalnya dikatakan Indonesia gelap Bapak Ibu. Tetap terang tuh, lampunya tetap nyala. Karena ada Tuhan. Ada Kristus yang menyertai hidup kita. Dunia boleh gelap, tapi kita tidak boleh ikut-ikutan gelap Bapak Ibu ya. Kita berjalan bersama dengan Kristus. Selalu ada pengharapan, selalu ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan setiap kita. Dua hal yang disampaikan Pak Ishak secara cepat Bapak Ibu sebelum saya menyampaikan dua hal juga pagi hari ini. Dua hal yang disampaikan Pak Ishak, pertama adalah memiliki kepedulian yang tulus terhadap pertumbuhan orang lain. Nah ini tentang kepedulian ini Bapak Ibu, ini sangat-sangat kita perlu renungkan ini. Ya, jangan sampai tidak ada sikap peduli terhadap orang lain dia. Ya. Ini sangat berbahaya. Ada jiwa-jiwa mungkin yang perlu pertolongan kita, bantuan kita. Ya, kita mesti ada gitu. Ya, sekalipun satu orang, ya nggak banyak gitu Bapak Ibu ya. Biarlah kita ngambil tanggung jawab itu Bapak Ibu. Yang kedua, memiliki kekuatan untuk menyelesaikan dengan baik apa yang dipercayakan. Ya kan? Ini yang tanggung jawab Bapak Ibu ya, menyelesaikan dengan baik tentang apa yang dipercayakan ini. Saya mau sampaikan apapun itu. Sekecil apapun yang Tuhan percayakan. Mari lakukan dengan baik. Mari lakukan dengan hati yang murni, dengan hati yang tulus untuk melayani. Ya, karena banyak orang-orang sekarang Bapak Ibu, ya kalau disuruh hal melayani 2 jiwa. Jarang mau loh Bapak Ibu. Ya. Cuma 2, pinginnya yang banyak supaya terkenal kan gitu. Apapun yang dipercayakan, mari kita lakukan dengan yang terbaik Bapak Ibu. Nah pagi hari ini saya tidak akan panjang-panjang Bapak Ibu ya. Kita akan melihat 2 hal. Kita akan melihat 2 hal, yang pertama adalah miliki kesetiaan dan motivasi yang benar dalam hal melayani jiwa-jiwa atau melayani pekerjaan Kristus. Miliki kesetiaan dan motivasi yang benar dalam hal melayani jiwa-jiwa atau melayani pekerjaan Kristus. Bahwa apapun yang kita lakukan adalah semua untuk kepentingan kerajaan sorga. Katakan kepentingan kerajaan sorga Bapak Ibu. Ya. Karena Paulus menuliskannya kepentingan Kristus dikatakan ya. Ya. Artinya jiwa-jiwa yang dipercayakan itu bisa dikatakan anggota keluarga kita masing-masing Bapak Ibu ya. Bisa komunitas yang Tuhan percayakan. Bisa teman di kampus mungkin ya. Atau di mana saja. Ya. Jadi kesetiaan itu tidak diukur berapa jumlah yang harus dilayani, yang Tuhan percayakan kepada setiap kita. Ya. Saya mau sampaikan jangan hanya mau melayani ketika ada kawan saya dulu Bapak Ibu ya. Kalau melayani itu harus diukur, kalau mau diundang gitu ya. Berapa jiwanya? Saya pikir ngapain kamu nanya gitu maksud saya. Ya. Menurut saya berapapun jiwanya layanin gitu. Bukan karena jumlahnya. Banyak atau tidaknya, tidak seperti itu. 2 atau 3 orang layani saja. Lakukan yang terbaik. Ya. Ya. Jangan sampai kesetiaan itu diukur karena mesti terlihat gak pelayanannya gitu. Ya jangan gitu ya. Dan ketika pesan ini datang kepada setiap kita pemeran pembantu terbaik dikatakan. Jadilah dikatakan pemeran pembantu terbaik. Jadi apapun, berapapun, ya tidak ditentukan dengan jumlah. Ya. Mari kita lihat dasarnya Bapak Ibu. Kita Filipi pasal 2 ayat 21 sampai 22. Ini ada sesuatu yang Rasul Paulus tekankan di sini Bapak Ibu. Dikatakan gini, sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Ayat 22, kamu tahu bahwa kesetiaannya, ini nih.
kesetiaannya telah teruji loh. Ini bukan sekedar terucap loh Bapak Ibu ya. Ini Paulus sungguh-sungguh sampaikan ini. Ya, kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji. Orang-orang percaya di Filipi sudah tahu tentang kualitas yang dimiliki oleh Timotius ini. Selanjutnya, dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Ya. Kesetiaan itu bukan keluar dari mulut Timotius itu sendiri. Tapi keluar dari sang Bapa rohani. Karena banyak orang mengaku-ngaku setia, saya setia melayani. Kalau cuma ngaku-ngaku setia, waduh, itu susah dipertanggungjawabkannya. Tetapi kalau ada orang yang mengakui, ada saksi yang mengakui, maka itu dikatakan teruji. Teruji artinya dapat dipercaya. Dapat dipertanggungjawabkan, tidak diragukan. Ya. Bahkan dikatakan original. Ya, kita pernah dapat pesan Tuhan itu ya. Asli. Bahwa apa yang dilakukan dalam pelayanannya Timotius adalah murni. Sebuah kesetiaan, ketulusan untuk melayani jiwa-jiwa yang dipercayakan oleh Tuhan. Murni melayani untuk kepentingan kerajaan sorga. Ya, bukan kepentingan pribadi. Makanya Paulus menyampaikan ada banyak orang-orang yang mencari kepentingan diri sendiri dalam hal melayani. Ya. Saya percaya tidak dengan kita Bapak Ibu ya. Untuk mengejar predikat ini susah loh Bapak Ibu. Teruji itu susah loh. Ya, kalau emas itu kan harus dibakar, harus teruji. Murni atau tidak. Ini Rasul Paulus menyampaikan Timotius adalah orang yang teruji. Sudah teruji, telah teruji dikatakan. Ya. Maka ada beberapa bagian kita lihat dalam kehidupan Timotius. Yang pertama adalah bagian totalitas dalam hal melayani. Ya. Dikatakan orang yang bersungguh-sungguh. Sepenuh hati, totalitas dalam hal melayani. Ya, sungguh-sungguh, bersungguh-sungguh artinya tidak setengah-setengah Bapak Ibu. Bayangkan ketika mendapatkan perintah dari Bapak rohaninya. Paulus langsung sepakat. Ya, kalau kita perhatikan di ayat 22. Timotius adalah seorang penolong bagi Paulus dalam hal memberitakan Injil Kristus. Wow. Itulah yang disebut dengan kesehati dan sepikir. Totalitas dalam hal melayani. Yang kedua, tetap bergerak sekalipun tidak begitu menonjol. Itu bagian B Bapak Ibu ya. Tetap bergerak sekalipun tidak begitu menonjol. Ada orang-orang yang mau bergerak kalau ada sesuatu. Saya dapat untung apa nih? Ya. Seorang pemeran pembantu yang baik Bapak Ibu. Tidak pusing dengan hal ini. Dia akan tetap bergerak sekalipun tidak begitu menonjol. Ya. Ada banyak orang sekarang berlomba-lomba untuk menonjol kan. Bahkan pramurid kalau kita melihat tentang pelayan mereka. Siapa yang terbesar di antara mereka. Memperebutkan siapa yang terbesar. Bergerak artinya melakukan tugas tanggung jawab yang dipercayakan dengan benar, dengan tepat. Ya, makanya kalau kita lihat dalam Alkitab, Timotius tidak begitu terkenal Bapak Ibu. Tidak begitu menonjol. Yang menonjol adalah Rasul Paulus, Bapak rohaninya. Tetapi dalam hal tugas, Timotius adalah orang yang dapat dipercaya. Timotius sudah melakukan bagiannya dengan sangat baik. Bagaimana dengan kehidupan setiap kita Bapak Ibu?
Kita ini adalah orang-orang yang Tuhan percayakan untuk melayani. Mau gak kita bergerak sekalipun tidak menonjol? Biar Tuhan yang menonjol di dalam kehidupan setiap kita. Biar nama Tuhan yang terus semakin besar. Bagian yang ketiga. Saya melihat Bapak Ibu, Timotius itu gigih loh. Punya kegigihan. Melayani tanpa melihat keterbatasan dirinya. Ya, kalau kita mempelajari tentang kehidupan Timotius, ada banyak kelemahan. Timotius orang yang penakut. Tapi Timotius punya bapak rohani yang sangat luar biasa. Selalu mendukung, mensupport. Karena Tuhan sampaikan, jadilah pemeran pembantu terbaik. Ya, susah untuk menjadi pemeran yang terbaik jika dipercayakan sesuatu, nolak terus Bapak Ibu. Dipercayakan hal kecil nolak. Banyak lagi alasan yang muncul dan sebagainya. Ya, kalau ngomong tentang keterbatasan, setiap kita punya keterbatasan Bapak Ibu. Musa tidak akan dikenal kalau dia bersembunyi di balik keterbatasannya. Ketika Tuhan sampaikan dia harus, Tuhan tugaskan ke Mesir untuk mengeluarkan bangsa Israel. Kalau jangan, saya gagap berbicara, saya tidak pandai berbicara. Selesai, Musa tidak akan terkenal. Gideon tidak akan menjadi pahlawan yang gagap berani kalau dia terus bersembunyi di dalam ketakutannya. Setiap kita punya kelemahan. Tetapi ketika pesan Tuhan datangin, wow iya ya. Apapun, mungkin gak terlihat apa yang kita lakukan. Lakukan bagian kita dengan terbaik. Ya. Ya, artinya punya kegigihan. Harus gigih. Ya jangan apa-apa gak bisa, apa-apa gak bisa. Saya juga termasuk sebenarnya Bapak Ibu orang yang gak bisa. Saya tuh lambat sekali belajar. Makanya belajarnya berulang-ulang sampai harus dapat gitu. Karena ada orang belajar sekali langsung nangkap. Bicara tentang keterbatasan, waduh. Kalau kita terus bersembunyi di dalam keterbatasan kita, saya pikir Tuhan mempercayakan apa Bapak Ibu? Melayani tanpa melihat keterbatasan dirinya. Semasa Paulus dalam penjara, Timotius ada di garis depan ini Bapak Ibu. Sekalipun, tidak begitu menonjol, tapi pelayanannya itu dahsyat dan luar biasa. Itu bagian pertama kita sama-sama lihat Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa melihat begitu luar biasa. Timotius itu begitu luar biasa. Ya, dalam pelayanan jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan dalam kehidupannya. Bagian kedua. Ini bagian Timotius Bapak Ibu, kita lihat bagian Epaphroditus. Yang kedua ini saya kasih judul Bapak Ibu, memiliki hati yang berkobar-kobar untuk melayani. Katakan berkobar-kobar Bapak Ibu. Itu saya melihat ini sebuah kunci buat setiap kita Bapak Ibu ya. Untuk menjadi pemeran pembantu terbaik. Harus punya ini Bapak Ibu. Harus punya hati yang berkobar-kobar untuk melayani. Ya. Karena orang yang berkobar-kobar dalam hal melayani itu berbeda Bapak Ibu. Ya. Sekalipun dalam keadaan sekarat pun. Orang yang berkobar-kobar itu tidak akan pernah nolak untuk apapun dalam tugas apapun dipercayakan. Entah mau napas terakhir kayak Epaphroditus itu membuktikannya. Karena memang ada hati yang berkobar-kobar di dalam dirinya. Bahkan ketika dipercayakan untuk menolong Rasul Paulus Bapak Ibu. Epaphroditus itu lupa bahwa dia sakit. Makanya Paulus ingatkan, dia itu hampir mau mati tuh.
Kita bisa lihat di dalam Filipi pasal 2 ayat 26 dan 30 ya. Filipi pasal 2 ayat 26 dan ayat 30. Puji Tuhan Bapak Ibu. Dikatakan gini. Karena ia sangat rindu. Wah ini. Ia sangat rindu kepada siapa? Alkitab jelaskan ini. Karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian. Dan susah juga hatinya sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Ayat 30 dikatakan ini. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus. Ditekankan. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus ia nyaris mati. Dan ia mempertaruhkan jiwanya. Ini enggak mudah. Mempertaruhkan jiwa itu tidak mudah. Ya. Ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Yang diutus adalah Epaphroditus. Ini orang yang berkobar-kobar hatinya dalam hal melayani. Ya. Dikatakan orang yang punya kerinduan untuk jiwa-jiwa. Ya, seperti yang harus Paulus sampaikan Bapak Ibu. Artinya Epaphroditus lebih mementingkan kepentingan kerajaan sorga daripada kepentingan pribadinya. Ini juga jangan sampai terbalik. Mana yang dahulu, kepentingan kita atau kepentingan Kristus Bapak Ibu? Mungkin yang mengatakan kepentingan pribadilah. Tapi dalam teks ini kita bisa melihat ada orang-orang berkorban, berjuang. Karena memang ada kerinduan. Ada hati yang berkobar-kobar, yang meluap-meluap di dalam hati Epaphroditus. Ini perlu dicontoh Bapak Ibu. Ini perlu diteladani dalam kehidupan setiap kita. Tidak menonjol, tapi pelayanannya itu dahsyat dan luar biasa. Ya. Bahkan mempertaruhkan jiwanya. Ya. Gimana sih Bapak Ibu, orang lagi sakit. Orang lagi sakit tetapi aktif dalam terus melayani. Itu sulit loh Bapak Ibu ya. Orang sakit, panuan saja orang gak mau ke gereja Bapak Ibu. Itu kan bisa disembunyikan, betul ya. Orang hujan rintik-rintik aja gak mau melayani, saya bingung. Angin baru selewat aja orang, aduh Pak hujan Pak, kenapa gak datang kemarin ibadah gitu. Aduh banyak kali alasannya. Tapi melalui ayat ini Bapak Ibu saya disadarkan, saya juga jadi ditegur ya. Ini gak mudah loh. Orang lagi sakit kok melayani gitu. Itu jarang banget ditemukan orang-orang yang seperti Epaphroditus Bapak Ibu. Nah Tuhan mau kita seperti Epaphroditus. Kapan saja waktunya baik atau tidak baik, lakukan. Katakan laksanakan Bapak Ibu. Ini Tuhan sampaikan berdasarkan ayat ini Bapak Ibu. Artinya apapun keadaan kita lakukan aja, udah. Jangan terlalu banyak alasan. Berani mempertaruhkan jiwanya untuk demi kepentingan kerajaan sorga. Artinya Tuhan sampaikan lewat pribadi Timotius dan Epaphroditus Bapak Ibu. Mereka ada di belakang layar Bapak Ibu. Tetapi pelayanan mereka, wow, sungguh-sungguh dahsyat dan luar biasa. Buat saya Bapak Ibu, mari lakukan bagian kita. Mari lakukan bagian kita. Apapun posisinya Bapak Ibu. Mungkin tanpa ada jabatan yang tertulis, lakukan saja. Ya. Layani Kristus, layani jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan kepada setiap kita. Dikatakan jadilah pemeran pembantu. Oh, terbaik Bapak Ibu. Dan saya percaya setiap kita menangkap ini Bapak Ibu. Ada bagian-bagian kita yang harus kita lakukan. Demi kepentingan kerajaan surga. Bukan kepentingan pribadi. Dua hal ini yang sama-sama kita tangkap Bapak Ibu. Miliki kesetiaan dan motivasi yang benar dalam hal melayani jiwa-jiwa. Atau dalam hal pekerjaan Kristus. Yang kedua, miliki hati yang berkobar-kobar untuk melayani. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.